Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesediaan adik-adik sekalian untuk mengikuti sesi konseling kelompok kita pada siang hari ini. Nah, bagaimana kabarnya hari ini semua? Baik, Kak. Baik, Kak. Baik, Kak. Baik ya, alhamdulillah. Nah, tapi sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu apa yang akan kita lakukan pada siang hari ini? Belum tahu, Kak. Belum tahu ya. Belum tahu ya. Pada siang hari ini kita akan melakukan konseling kelompok ya, di mana konseling kelompok ini akan dilakukan secara suatu layanan yang dilakukan secara dinamika kelompok atau dalam kelompok, di mana kakak akan berperan sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Nah, di sini kalian akan mendiskusikan permasalahan-permasalahan apa saja yang sedang kalian hadapi. Nah, semoga kalian bisa mendapatkan solusi dari apa yang sedang kalian hadapi. Tapi sebelum itu mungkin kalian semua belum saling mengenali atau mungkin sudah ada yang mengenal kakak juga, tapi alangkah lebih baiknya kita perkenalan lebih dulu agar lebih akrab. Nah, perkenalkan, nama kakak Idris. Kakak akan bertindak sebagai guru BK dan juga sebagai pemimpin kelompok pada sesi kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, mungkin silahkan yang lain untuk memperkenalkan dirinya. Saya, Kak. Saya Kak Nurul. Terima kasih. Ya, silahkan. Siapa? Ya, siapa lagi? Saya, Kak. Ya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Nisa Sorno, biasa dipanggil Anissa, Kak. Ya, siapa lagi? Saya, Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Yulmi Desi, biasa dipanggil Yulmi. Ya. Ya, siapa lagi? Tabe saya, Kak. Iya. Perkenalkan, nama saya Andi Harunisa, biasa dipanggil Nisa. Ya. Ya, siapa lagi? Kak. Perkenalkan, nama saya Andi biasa dipanggil. Oke. Siapa lagi? Sudah semua ya? Nggak apa-apa. Nah, di sini sudah saling tahu ya namanya. Ada Yulmi Desi, ada Anissa, ada Andi Herunisa, ada Andi Anggraini, dan ada Nurul Sabrina. Nah, terima kasih atas perkenalannya. Nah, di sini sebelum melangkah lebih jauh, kita harus menyepakati kontrak waktu yang akan kita gunakan pada layanan kita atau pada kegiatan kita pada siang hari ini, di mana kegiatan kita pada siang hari ini akan dilakukan selama kurang lebih 30 sampai 45 menit ke depan. Tapi jika permasalahan yang sedang kalian hadapi belum mendapatkan solusi, kita bisa menentukan lagi jadwal untuk melakukan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Apa kalian setuju? Setuju, Kak. Oke, setuju ya. Tapi sebelum itu kakak akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini kan kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, di dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas-asas yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana semua atau hal-hal yang kalian bicarakan atau kalian ungkapkan dalam room ini, room kita, dari hanya kita saja yang tahu, hanya kakak saja, kalian dan Tuhan saja yang tahu ya. Kemudian ada asas kesukarelaan, di mana kalian
secara sukarela untuk bergabung atau untuk mengikuti kegiatan ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kemudian ada asas keterbukaan di mana kalian itu terbuka untuk mengungkapkan apa saja permasalahan-permasalahan yang sedang kalian hadapi, ya, dan juga ada asas kehormatifan di mana hal-hal yang kita lakukan dalam kegiatan kita ini harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik itu norma agama, norma sosial maupun norma budaya. Nah, bagaimana kalian sudah paham? Paham, Kak. Kak. Baik, terima kasih karena sudah paham dan kita juga sudah menyepakati kontrak waktu yang akan kita gunakan. Mungkin kita bisa mulai mendiskusikan ya hal-hal apa saja yang mungkin kalian sedang hadapi. Mungkin dimulai 1-2 orang masalahnya. Ya. Saya, Kak. Sih. Saya, Kak. Iya, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Nah, jadi permasalahan yang saya alami itu terkait dengan saya sering tidak percaya diri, Kak, ketika ingin mengungkapkan pendapat atau menjawab pertanyaan dari guru. Saya sering merasa gugup dan kayak bergetar begitu, Kak, saat mau berbicara, takut salah begitu, Kak. Oke, baik ya, terima kasih. Ya, mungkin yang lain bisa diungkapkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Ya, silahkan. Rini. Ya, siapa lagi yang bisa? Saya Kak. Iya, silahkan. Kalau saya kan mungkin lebih ke sering mengantuk di dalam kelas sehingga pelajaran yang dijelaskan oleh guru itu Kak terkadang saya tidak pahami dan saya merasa kesulitan saat belajar Kak yang menyebabkan terkadang saya tidak mengerjakan tugas seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih. Siapa lagi di sini yang ingin mengungkapkan masalahnya? Atau mungkin itu saja, tidak ada lagi? Bagaimana, Nurul? Udah lihat HP nih. Oke, baik ya. Terima kasih atas karena adik-adik sudah mau terbuka mengungkapkan apa saja yang sedang dihadapinya. Baik, terima kasih karena di sini mempunyai permasalahan yang berbeda-beda ya. Tapi tidak mungkin kita menyelesaikannya semuanya dalam satu kali pertemuan. Nah, di sini kita harus memprioritaskan dulu atau menurut adik-adik ini masalah siapa yang kira-kira yang paling urgent untuk diselesaikan terlebih dahulu? Mungkin Kak, masalahnya Yulmi. Iya Kak. Masalahnya mengenai kurang percaya diri. Oke, baik ya. Semua setuju untuk menyelesaikan masalah dari Yulmi terlebih dahulu, di mana dia merasa kurang percaya diri di dalam kelas. Untuk biasanya dia katanya dia takut untuk menjawab pertanyaan dari guru itu. Biasanya dia bergetar dan gugup begitu. Seperti itu ya Yulmi. Bagaimana Yulmi? Apakah setuju untuk masalahnya diselesaikan terlebih dahulu? Iya, Kak, sangat setuju, Kak, karena saya rasa masalah ini sangat urgent. Oke. Baik ya. Biasanya kita tahu jawabannya, tapi itu karena salah, takut ditertawakan oleh teman, gugup. Sebenarnya jawaban sudah ada di ujung. Karenanya itu hal yang tidak baik ya.
Nah, di sini eh, kakak akan memakai teknik modeling ya. Kakak akan berperan sebagai guru di dalam kelas. Kakak akan berperan sebagai guru IPS. Nah, kakak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, di sini kalian harus menjawab pertanyaan yang kakak berikan ya. Nah, siapa yang menjawab silahkan untuk berbicara. Siapa yang tahu jawabannya silahkan untuk berbicara. Tidak usah takut, tidak usah salah karena di sini kita sama-sama belajar. Nah, bagaimana? Sudah paham semua? Paham, Kak. Sudah paham ya? Nah, mungkin bisa kita mulai. Kakak akan berperan sebagai guru. Nah, saya kan memberikan pertanyaan, misalnya ini yang bisa menjawab ya. Indonesia itu di jalan kekasihan. Iya, biar nih. Memberikan pertanyaan. Nah, misalnya di sini ada yang tahu Indonesia itu mempunyai berapa musim? Dua. Iya, ya dua ya. Betul sekali, musim hujan dan musim kemarau. Nah, berikutnya ibu kota Indonesia itu apa? Jakarta. Ya, betul Jakarta ya. Nah, provinsi kita ada berapa? 34. 34. Berikutnya ibu kota Sulawesi Selatan itu apa? Makassar. Makassar, Kak. Ya, Makassar ya, betul sekali. Nah, Ayul ini sudah bisa menjawabnya dia. Sepertinya dia sudah mulai lancar dan tidak takut lagi untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Nah, mungkin bisa diulangi lagi supaya lebih lancar ya. Presiden pertama Indonesia itu siapa? Soekarno, Kak. Presiden Soekarno. Ya, betul sekali. Nah, di sini Yulmi sudah bisa menjawab dengan lancar ya. Artinya mungkin dia sudah mulai percaya diri. Dia sudah mulai untuk membangkitkan lagi. Dia tidak takut lagi untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Dia sudah berani melawan rasa takut yang selama ini dia hadapi. Nah, sebenarnya itu Yulmi kita harus menyingkirkan pikiran-pikiran negatif yang ada itu semuanya harus disingkirkan terlebih dahulu karena orang belajar itu tidak ada yang namanya salah. Yang salah itu kalau misalnya kita sebenarnya tahu tapi tidak mau mengungkapkan. Nah, Iya, Kak. menurut ya terima kasih ya. Ini bagaimana Yulmi perasaannya? Kak, jadi perasaan saya setelah mengikuti sesi konseling ini, perasaan saya lebih kayak percaya diri dari biasanya, Kak. Misalnya tadi menjawab pertanyaan itu lebih kayak gampang keluarnya dan kayak tidak bergetar, maka Kak, kalau menjawab pertanyaan begitu tidak gugup nih perasaanku. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih Yulmi. Oh, satu lagi. Nah, karena berhubung kita sudah kontrak waktu yang telah kita sepakati pada sesi awal tadi akan segera berakhir. Nah, mungkin bisa kita akhiri karena Yulmi juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dia sudah merasa lebih percaya diri lagi untuk mengungkapkan dia sudah merasa percaya diri untuk menjawab dan sudah berani tampil ya, sudah mulai lancar. Nah, hal ini harus lebih ditingkatkan lagi ya Yulmi, jangan lagi takut salah. Semua pikiran-pikiran negatif itu harus disingkirkan semua. Oke, baik. Mungkin Ya, ada baik, terima kasih. Mungkin ada 1-2 orang yang mungkin bisa menyimpulkan apa-apa saja yang kalian dapat pada sesi kegiatan kita pada siang hari ini. saya, Kak. Ya, silahkan Yulmi. Iya, nah dari penjelasan dan sesi konseling yang telah Kakak bawakan dan kami juga telah mendengarkan arahan dari
konseling dari kakak, maka saya dapat menyimpulkan bahwa rasa percaya diri itu harus ditingkatkan dalam diri kita. Seluruh pikiran-pikiran negatif harus dibuang agar kita boleh mengungkapkan pendapat kita di depan teman-teman tanpa takut salah dan lebih percaya diri begitu, Kak. Oke, baik, terima kasih ya atas penjelasan dari Yulmi. Berdasarkan apa yang telah kakak sampaikan dan apa yang Yulmi sampaikan, mungkin ada dari teman-teman yang lain ini yang bisa memberikan solusi terkait permasalahan yang sedang dihadapi Yulmi ini terkait dengan kurang percaya dirinya. Saya Kak, Oh ya, silahkan Andia Hairunisa. mungkin dari saya sedikit tips untuk menghadapi gugup atau rasa kurang percaya diri itu Kak, mungkin dimulai dari hal-hal kecil. Misal mungkin lebih berani berbicara dengan teman sebangku, berdiskusi dengan teman sebangku, atau membentuk kelompok belajar kecil, kelompok belajar, dan kita bisa bebas berekspresi di sana, bagaimana melatih kepercayaan diri kita. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu yang akan berkembang sehingga ketika sudah berada di forum yang lebih besar, kita sudah merasa siap karena sebelumnya kita sudah berlatih di forum-forum kecil begitu Pak. Selanjutnya mungkin dari saya itu membuang seperti yang kakak tadi bilang, membuang pikiran-pikiran negatif mengenai takut salah atau bagaimana nanti ditertawakan oleh teman-teman dan lain-lain, setidaknya disingkirkan dan lebih menanamkan pada diri kita bahwa belajar itu bukan mengenai benar dan salah, tapi belajar itu bagaimana kita berproses seperti itu Pak. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada pimpinan kelompok. Oke, baik. Terima kasih ya Andia Herunisa atas tips yang diberikan, menarik sekali ya, sangat bagus. Semoga Yulmi bisa menerapkan apa yang telah disampaikan oleh temannya. Mungkin masih ada lagi? Oke, tidak ada ya. Nah, semoga dari apa yang disampaikan hari ini Yulmi bisa mengambil beberapa tips, misalnya seperti tadi dikatakan oleh temannya, membentuk kelompok belajar, bertanya dengan teman sebangku, bertanya dengan guru, jangan takut salah begitu, harus membuang pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri kita, karena belajar itu bagaimana bukan tentang benar dan salahnya, tetapi bagaimana kita berproses dan mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Nah, semoga Yulmi bisa mengambil bisa menjalankan tips ini dengan baik ya. Bagaimana Yulmi? Bisa? Iya Kak, bisa. Oke, baik ya, terima kasih. Nah, berhubung waktu juga sudah mencapai sisi akhir ya, sudah sesuai dengan kontrak yang kita sepakati di awal, mungkin sesi konseling kita pada siang hari ini segera bisa diakhiri. Kakak ucapkan terima kasih banyak. Kalian jika masih mempunyai hal-hal yang ingin dibicarakan, jangan lupa untuk jangan sungkan untuk menghubungi kakak untuk membicarakan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Kakak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Kak. Terima kasih. Terima kasih.